Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Janeisi Kurnia Mokoginta dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado dari kelas PAI 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok saya, yaitu kelompok 8, mata kuliah fikih mengenai mazhab-mazhab fikih. Mazhab sendiri terdiri dari 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama, mazhab dalam lingkup politik, yang kedua, mazhab dalam lingkup akidah, dan yang ketiga, mazhab hukum atau fikih. Nah, pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah ruang lingkup mazhab yang ketiga, yaitu mazhab hukum atau fikih. Untuk pokok pembahasan kita kali ini ada 3, yaitu yang pertama, pengertian mazhab, yang kedua, sejarah perkembangan mazhab, dan yang ketiga, macam-macam mazhab fikih yang ada. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian mazhab. Apa sih mazhab itu? Jadi, mazhab menurut bahasa Arab, yaitu mazhab, berasal dari shiga masdar mimi dan isi makan dari akar kata fi'il madi, yaitu zahaba yang bermakna pergi. Jadi mazhab secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau at-thoriq. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa rumusan mengenai pengertian mazhab secara istilah, yaitu salah satunya menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada juga pendapat dari A. Hasan yang mengatakan bahwa mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Nah, dari pengertian-pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Di sini bisa disimpulkan pula bahwa mazhab mencakup yang pertama, sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid, dan yang kedua, usul fikih yang menjadi jalan atau thoriq yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai sejarah perkembangan mazhab. 1. Periode pertumbuhan dari abad ke-0 sampai dengan 1 Hijriah. Yang pertama, mazhab pada masa Rasulullah SAW. Mazhab pada masa Rasulullah SAW hanya sebatas ijtihad atau pendapat para sahabat dalam memahami agama. Karena pada zaman itu sumber hukum Islam hanya Al-Quran dan hadis, sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW. Mazhab secara sistematis belum terbentuk, hanya berbentuk pendapat-pendapat para sahabat dan ijtihad-ijtihadnya yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, mazhab pada masa sahabat. Mazhab pada masa sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Karena ketika di zaman Rasulullah para sahabat menemukan sebuah masalah, mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Akan tetapi, setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat memiliki pendapatnya masing-masing. Misalnya, pendapat Aisyah radhiyallahu anha, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan pendapat Ibnu Umar.
Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran Al-Karim dan Sunnah. Sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Tapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad. Yang ketiga, mazhab pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, belum ada pembagian mazhab yang 4. Namun, bukan berarti di masa itu belum ada ilmu fikih. Justru, para ulama mazhab yang 4 itu adalah murid-murid terbaik dari generasi tabi'in. Di masa tabi'in, terkenal dengan adanya kota-kota yang menjadi pusat ilmu syariah, seperti Madinah, Mekah, Kufah, Basra, Syam, Mesir, dan Yaman. Kota-kota itu menjadi pusat pengajaran ilmu agama karena beberapa faktor, terutama karena para sahabat yang berlevel mujtahid tinggal di sana dan membangun pusat pendidikan ulama mujtahid. 2. Periode pembentukan dari abad kedua sampai dengan ketiga Hijriah. Yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zuta Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Yang kedua, mazhab Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik dilahirkan di Madinah Al-Munawwaroh. Ia menyusun kitab Al-Muwatta, dan dalam penyusunannya, ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in, dan 600 dari tabi'in. Ia meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'main Al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi, Syarik bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi Az-Ziyad, Sa'id Al-Makburi, dan Humaid At-Tawil. Muridnya yang paling akhir adalah Huzafa As-Sahmi Al-Ansari. Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 158 Hijriah atau 767 Masehi. Selama hidup, beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama, qaulun qadim dan qaulun jadid. Yang keempat, mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki
tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Yang kelima, mazhab lainnya. Ada beberapa mazhab lain yang terkenal dan muncul pada abad kedua sampai dengan 3 Hijriah. Antara lain, mazhab Atoh, mazhab Ibnu Sirin, mazhab Zohiriyah yang dipelopori Imam Daud Az-Zohiri, mazhab Asy'abi, mazhab Imam An-Nakhai. Akan tetapi, mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa. 3. Periode keemasan dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah. Pada periode ini, muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu. Di antaranya, dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haistami, dan lain-lain. Dari kalangan Hanafiyah seperti Imam Abu Yusuf, Imam Asy-Syaibani, Imam Al-Maruzi, dan lain-lain. Dari kalangan Hanabilah seperti Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, dan lain-lain. Dari kalangan Malikiyah seperti Imam Ibnu Qasim, Imam Syahnun, Imam Ibnu Rushd, dan lain-lain. Mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama, pada abad ketiga sampai dengan 9 telah banyak kitab yang membahasnya. Masing-masing menguatkan pendapat imam mazhabnya, walau tak jarang ada sebagian ulama yang berbeda dengan imam mazhabnya. 4. Periode kemunduran dari abad ke-10 sampai dengan 13 Hijriah. Pada periode ini, mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. 5. Periode kebangkitan dari abad ke-14 sampai dengan sekarang. Pada periode ini, mazhab mengalami kebangkitan kembali, dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, dan lain-lain. Ada yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi para imam mazhab yang 4, ada pula yang mulai berusaha keluar dari metodologi para ulama terdahulu karena pertimbangan zaman. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai macam-macam mazhab fikih. Dalam ilmu fikih terdapat 4 mazhab yang difatwakan oleh para ahli fikih. Keempat mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mazhab pertama yang akan kita bahas yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi atau Hanafiyah didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang lebih terkenal dengan nama Abu Hanifah. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Mazhab ini berasal dari Kufah, sebuah kota yang telah mencapai kemajuan yang tinggi di Irak, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan kias kafi. Karyanya yang terkenal adalah Fiqh Al-Akbar. Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih dengan jumlah pengikut terbesar di dunia, dengan jumlah pengikut sebanyak 675 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah
Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Pada masa Turki Utsmani, adapun yang menjadi dasar mazhab Imam Abu Hanifah adalah beberapa dasar hukum Islam yang meliputi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istihsan. Yang kedua, ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki atau Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Imam Malik juga termasuk periwayat hadis. Karyanya yang terkenal adalah Al-Muwatta, yaitu hadis yang bercorak fikih. Imam Malik juga dikenal sebagai seorang mufti dalam kasus-kasus yang dihadapi. Salah satu fatwanya bahwa baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah. Selain itu, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi bangsa Madinah. Mazhab Maliki merupakan mazhab fikih dengan pengikut yang terkonsentrasi pada wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat dengan jumlah pengikut sebanyak 270 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, dan Tunisia. Dasar mazhab Imam Malik adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, amal Ahlul Madinah, perkataan sahabat, Istihsan, Saddu Zarai, Muratul Khilaf, Istishab, Maslahah Mursalah, dan Syaruman Qoblana atau syariat Nabi terdahulu. Yang ketiga, ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegang pada Qiyas. Beliau disebut sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Karyanya yang terkenal adalah Al-Um dan Ar-Risalah. Pemikirannya yang cenderung moderat diperlihatkan dalam kaul kadim atau pendapat yang baru dan kaul jadid atau pendapat yang lama. Untuk penyebarannya, mazhab Syafi'i diikuti oleh 495 juta jiwa. Negara-negara dengan mayoritas pengikut mazhab ini adalah Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Yaman, Mesir, dan Somalia. Dan yang terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali atau Hanabilah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Pada masa mudanya, beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Karyanya yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad, kumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhab Hambali merupakan mazhab fikih dengan pengikut terkonsentrasi di wilayah Teluk Persia dengan jumlah pengikut sebanyak 41 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.